Tibalah kita di segmen terakhir di drama polemik tentang keaslian ijazah Jokowi yang sudah hampir 4 tahun. Terakhir Anda mau mengutarakan apa? Anda sebagai penemu terbaru, pembuat polemik terbaru, apa dari Anda? Jadi saya kan sini selaku ahli kebijakan publik ya. Ya. Jadi persidangan itu nggak melulu menjadi solusi terakhir. Oke. Kita masih ada namanya tools kebijakan publik yaitu Undang-Undang Kearsipan. Apa itu? Jadi di undang-undang ini KPU itu wajib menyerahkan seluruh dokumennya termasuk fotokopi legalisir ini untuk dimasukkan ke arsip. Ya. Nah, Andri ini begitu dia menerima, dia akan melakukan yang namanya autentikasi, proses autentikasi. Dia akan cek ini arsip ini apakah otentik dengan aslinya. Dia tidak lakukan. Karena ternyata dari persidangan kami, KPU tidak sampai detik ini sudah 20 tahun lebih, KPU tidak pernah menyerahkan barang ini ke Andri. Sehingga Andri tidak mungkin melakukan sesuatu yang nggak bisa ada barangnya. Artinya apa itu? Artinya KPU harus segera menyerahkan barang ini ke Andri supaya Andri berproses. Nah, terus? Atau bisa juga yang Solo dan yang di KPUD DKI menyerahkan ke LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda. Kok lu punya nyali banget sih kok? Yuk kepentingan apa sih kok ikut-ikutan? Ntar deh kau nanti tersangka gimana? Ya menurutku ini Bang, saya ini juga karena aslinya ahli kebijakan publik, terpanggil untuk menyelesaikan masalah publik. Itulah nyali orang Batak. Kalau udah masalah hukum, nyali orang Batak, ya. Termasuk gue. Apa sih yang Anda cari? Giliran Jawa yang ngomong nih. Apa sih yang Anda cari? Yang kita cari adalah kebenaran. Dan sayangnya kebenaran itu tidak mungkin diyakinkan jika keluar dari sosok Joko Widodo. Belum lama ini Jokowi menyatakan siap akan keliling 38 provinsi, 514 kota. Ada apa itu maksudnya? Kaitannya apa? Kaitannya untuk datang menyemangati PSI, dia menjadi jurkamnya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak berani hadir di satu pengadilan yang jaraknya dekat. Padahal polemik ijazah ini bisa juga selesai lebih cepat kalau dia punya inisiatif dengan kesadaran kenegarawanannya. Datang ke pengadilan perdata kendati tidak diatur wajib, tapi dia punya inisiatif datang menunjukkan ijazahnya sekedar untuk membuktikan bahwa janji dirinya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan itu bukanlah janji palsu, tapi karena itu terbukti janji palsu, maka masyarakat hari ini tidak percaya itu karena dua hal. Pertama, tidak percaya sudah meluas. Anda akan mengatakan manusia dimanapun di bumi ini kalau dituduh ijazahnya palsu akan spontan ngeluarin ijazahnya, begitu? Iya, setidaknya itu yang kalau dia masih alamiah, masih dia punya logika, masih waras, begitu kira-kira. Rifai? Kembali lagi kalau gugatan di Solo ini kan dengan segala hormat saya itu gugatan salah kamar Bang, karena salah kamar lagi. Citizen lawsuit itu bukan untuk menguji sah tidaknya sebuah ijazah. Everybody knows di semua literatur. Karena itu juga kami untuk sidangnya di Solo cukup diwakilkan dengan pengacara dan Pak Jokowi memutuskan untuk tidak hadir. Nah, tapi kembali ke persoalan yang kita bahas hari ini. Sekarang kan kesimpulannya ada dua. Ada legalisir ijazah yang dipegang Bang Bonatua, ada juga digital data digital yang dipegang Roy. Mereka menyimpulkan ini palsu. Ada ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi, kami menyatakan ini asli dan sudah dikuatkan oleh lapor. Dua fakta ini tinggal diuji di pengadilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tentunya sudah ada konsekuensi dong. Kalau ternyata dokumen ini asli, maka yang selama melempar isu terbukti melakukan fitnah dan pencemaran, dan tentu juga harus mendapatkan sebuah konsekuensi hukum. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ini palsu, Pak Jokowi juga harus bertanggung jawab secara hukum. Nah, satu hal Bang, pertanyaannya, kenapa sih nggak diselesaikan dengan forum Andri? Kembali lagi, Pak Jokowi digugat 5 kali Bang. Di LP 2 kali gara-gara urusan ijazah. Beliau mengikuti semuanya dengan baik. Dia sangat powerful secara politik. Faktanya beliau diperiksa berkali-kali, nggak juga. Sekarang beliau kan sudah jadi warga negara biasa. Tapi tetap. Artinya terpaksa upaya hukum ini dilakukan. Kenapa Bang? Karena satu, agar isu ini selesai. Bayangkan kalau sekarang dengan Henry selesai, 5 tahun lagi ada pemain baru teriak lagi, orang-orang lain lagi ya, membuat lagi ijazah, kan nggak pernah selesai. Kita jengah. Ya mungkin TV seneng naik lagi iklan. Tapi begini, kalau dengan pengadilan artinya nanti ada keputusan yang inkrah yang menyatakan ijazah ini asli. Jadi pada kedua, dalam konteks itu Pak Jokowi juga mengharapkan bisa dipulihkan nama baiknya. Jadi menurut saya upaya hukum ini wajar-wajar saya di sebuah negara hukum dan perlu kita dukung. Anda sekarang ini ada mengatakan 1000% di pengadilan akan terbukti ijazah Jokowi asli. 99,9999%. Mantap. Masih ada sisa. Semakin saya mendalami, semakin saya yakin. Gitu ya? Betul. Sekarang saya mau tanya dulu ahli tata negara kita dari segi politik. Banyak orang berpendapat mau ngomong apa kayak kan Jokowi masih kuat politiknya. Anda sebagai ahli tata negara boleh nggak mengatakan udahlah udah pasti itu menang nanti di pengadilan. Silakan. Iya, saya kira begini, wajar-wajar saja
kalau melihat siapa Pak Jokowi itu sendiri dalam konteks dan kancah politik nasional ya, tentu kalau masyarakat mengatakan itu pasti akan menang misalnya. Oleh karena itu saya tekankan tadi bahwa mulai dari prinsip negara hukum yang salah satu yang paling penting adalah sistem peradilan bebas, merdeka dan berkeadilan. Yakin bebas merdeka di Indonesia? Harus kita maunya harus. Kenyataannya? Oleh karena itulah kita kawal, kita dengungkan bahwa hai hakim-hakim yang terhormat, yang mulia di mana saja baik pengadilan negeri, PT dan Mahkamah Agung, tunjukkan dalam konteks ini. Bagaimana dengan seorang yang sudah divonis Mahkamah Agung udah bersalah sampai sekarang masih nggak ada yang berani nangkap? Sylvester Matutina. Nah, bagaimana itu Pak? Saya kira ini lain konteksnya Bang. Nggak ada dong. Ini negara hukum. Iya benar. Tapi dalam fokus ini, ini kan statement terakhir toh. Nah, oleh karena itu saya meminta daripada kita berpecah belah anak bangsa ini, maka yang menyelesaikan inilah nanti adalah hukum. Bisa PT UN, bisa di peradilan pidana, dan bisa di perdata. Terima kasih Pak Profesor. Sekarang kepada ahli komunikasi. Secara politik Anda yakin bahwa memang kubu Jokowi ingin cepat-cepat ke pengadilan karena akan pasti menang? Oh ya, saya yakin pasti itu udah dihitung. Tapi kan dalam permasalahan ini bukan hanya tentang hukum, tentang sosial aja misalnya. Ya. Banyak publik kan bertanya-tanya, kan nggak cuma Jokowi doang yang sekolah. Kita kan juga sekolah. Itu kan ada SD, SMP, SMA, bahkan ada WA grupnya itu. Ada ikatan alumninya gitu. Nah itu kan sebetulnya secara sosial bertanya-tanya, emang dia nggak ikut ikatan alumni ya? Terus kemudian kan pasti ada teman kuliahnya. Tapi setiap kali teman kuliahnya itu dimunculkan, selalu saja ada ketidakpercayaan. Dari Bang Hosinuddin itu siapa itu tiba-tiba muncul. Jadi Bang, case ini kalau menurut saya ini beyond dari sekedar hukum. Trust issue ke Jokowinya. Ya. Gitu. Nah, ini menurut saya permasalahan yang luar biasa mengganggu sejarah Indonesia kan. Jadi Anda yakin walaupun nanti putusan pengadilan menyatakan itu asli, mayoritas tidak akan percaya? Bang, sejarah akan mencatat kali pertamanya ada seorang presiden dipertanyakan pendidikannya. Itu belum pernah terjadi kali. Ya. Tapi sampai hari ini saya meyakini bahwa Pak Jokowi asli. Pakai apa? Pak Jokowi asli. Pak Jokowi asli. Pak Jokowinya asli. Pak Jokowinya asli. Abang percaya Benar. Pak Jokowi asli? Yang tidak asli apa? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Dia bilang tadi Pak Jokowi asli. Yang tidak asli apa? Sebenarnya soal asli atau tidaknya personal itu tidak ada masalah bagi kami. Bahkan kalau itu dokumen dimiliki personal bukan pejabat juga tidak ada masalah bagi kami. Tapi berangkatnya ini adalah dokumen seorang pejabat publik yang telah memberikan kebijakan pada seluruh rakyat, dan kita ingin membangun legasi ke depan agar tidak ada lagi masalah ini berulang. Setidaknya itu. Yang kedua yang paling penting adalah orang yang kemudian melanggar secara konstitusional ya harus bertanggung jawab secara konstitusional. Disitulah ya legal point standing kami kenapa terus mengawal Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membuktikan benar ini harus dituntaskan pengadilan. Kita tidak juga mau memberikan warisan sejarah, utang sejarah kepada generasi setelahnya dengan menyatakan, oh itu kenapa Babe nggak dituntaskan di era kita. Bang Hotman dulu kan pengacara hebat, kenapa nggak dibantu dituntaskan? Nah kita berkepentingan untuk menuntaskan agar tidak ada warisan hutang sejarah bagi negara kita, apalagi berkaitan dengan hal yang sepele soal ijazah. Bang, itu tapi loh. kalau itu Abang sampaikan pada saat Pak Jokowi jadi presiden, itu benar tuh, tapi kan dia udah nggak jadi presiden. Kan indikasinya kan baru dibaca kemudian setelah Bambang Trimulyono menulis Jokowi Undercover 2, disitulah persoalan indikasi ijazah itu bermasalah. Apakah bukan berarti pada saat Pak Jokowi jadi presiden, Bang Ahmad Hosinuddin takut untuk Oh tidak, karena sepanjang ini? tidak ada indikasi kita tidak bisa suuzon. Begitu muncul indikasi, dan saya kembali ke Bang Rifai, ternyata kita juga harus siap bahwa putusan pengadilan juga tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Setelah Bambang Trimulyono dan Gus Nur dipidana 6 tahun seolah-olah dengan demikian orang ini kapok selesai masalah ijazah, tidak selesai juga. Ini harus kita Akhirnya siapkan. memang dari hukum ini tidak akan ada jawaban, ya. Yang sekarang menjadi topik utama adalah soal trust issue, ya. Seseorang yang dituduh ijazahnya palsu, begitu hari pertama dia akan teriak-teriak, ini ijazah palsu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ketemu lagi di Hot Room Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.